Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di Indonesia tercinta kita saat ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas eh, 3 tokoh nasional yang memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi, yaitu Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Rashid Baswedan. Namun bagi teman-teman, sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa tokoh nasional yang memiliki elektabilitas tertinggi pertama diduduki oleh Pak Ganjar Pranowo dengan capaian 28% lebih begitu. Dan meskipun Pak Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, namun beliau memiliki ada beberapa kelemahan kalau melihat hasil survei. 2 diantaranya adalah, pertama yang sangat penting, urgen bagi Pak Ganjar harus diperhatikan adalah, kelemahan pertama Pak Ganjar itu adalah tidak rendahnya elektabilitas dan popularitas Pak Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan di Sumatera. Kemudian yang kedua, kelemahan Pak Ganjar Pranowo adalah tidak memiliki kepastian partai politik mana yang akan mengusungnya. Nah, sesuai dengan prediksi kita kemarin adalah bahwa Pak Ganjar ini merespon cepat dan timnya itu sadar betul bahwa dua kelemahan ini sangat penting bagi beliau, sehingga pemberitaan terbaru hari-hari ini, akhir-akhir ini, beliau coba dicomblangkan oleh Pak Bupati Bogor, Bima Arya, yang mana kita tahu Bupati Bogor itu elektabilitasnya juga sangat bagus, masuk ke radar survei juga. Mencoba mencomblangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau kita melihat data kemarin bahwa di Jawa Barat, jika Pak Ridwan Kamil tidak diambil, tidak disandingkan menjadi wakil presiden, maka suara secara angka statistik 30% itu sudah ada di Pak Prabowo. Dan Kang Emil, meskipun asli orang Jawa Barat, beliau hanya mencapai 21% untuk elektabilitas dan popularitas sebagai calon presiden. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo hanya mencapai 19%. Ini jika dipaksakan, maka secara kalkulasi hitung-hitungan data, maka Pak Prabowo jelas diuntungkan. Nah, Pak Ganjar tidak mau kehilangan momentum hal itu, karena angka 20% yang dimiliki oleh Kang Emil ini sangat berarti dan sangat mahal. Makanya mencoba membangun komunikasi antara Pak Ganjar dengan Pak Ridwan Kamil, Kang Emil. Apakah mungkin jika Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Emil, itu suara Jawa Barat bisa dimenangkan? Sangat mungkin, karena memang secara kalkulasi data, Kang Emil 21% dan Pak Ganjar 90%, otomatis menjadi 40%. Dan sisanya bisa dibagi oleh Pak Prabowo, Pak Anies, dan calon yang keempat atau kemungkinan yang lain seperti golput dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik menurut saya dan positif bagi Pak Ganjar, pun positif bagi Kang Emil selaku orang Jawa Barat. Atau tragedi ini tragedi kemarin ketika pemberitaan Pak Ganjar bertemu dengan Kang Emil ini juga sebagai jawaban dari kelemahan beliau yang kedua, yaitu tidak memiliki partai politik. Kalau kita berandai-andai, dan kayaknya mungkin juga ketika
Partai PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Artinya Partai PDIP memberikan tiket ke Ibu Puan Maharani. Namun jika hal itu terjadi, Pak Ganjar bisa diuntungkan dengan masuknya ke koalisi Indonesia Bersatu. Yang dimana kita tahu koalisi Indonesia Bersatu ada Golkar, PAN, serta P3 yang sudah memiliki gerbang satu tiket untuk bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Dan ini juga menarik, ada salah satu pemberitaan mengatakan bahwa nanti Kang Emil akan masuk ke Partai Golkar. Pertanyaan saya begini, mungkinkah ketika calon presiden diwakili oleh misal Kang Emil yang masuk ke Golkar, mungkinkah wakil Pak Ganjar itu dari partai politik? Sangat mungkin. Tapi ini sangat berbahaya bagi Pak Ganjar yang diwakili oleh partai politik. Masa iya sih Pak Ridwan Kamil tidak menginginkan nyalon jadi presiden? Kepemimpinan Pak Ganjar itu bisa diacak-acak nanti oleh partai politik apabila partai Pak Emil masuk ke partai politik, sedangkan Pak Ganjar sudah tidak lagi di PDIP kan gitu. Nah, ini tapi hanya sekadar kemungkinan. Atau kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah membenarkan asumsi bahwa sebenarnya KIB adalah perahu yang sama-sama PDIP juga gitu. Jadi koalisi Indonesia Bersatu itu sama-sama besutan pemerintah yang nantinya di akhir mereka akan bersatu. Sehingga dari PDIP mengusung Pak Ganjar, kemudian dari KIB mengusung Pak Ridwan Kamil yang sudah masuk, yang nantinya ketika sudah masuk Partai Golkar begitu, atau Partai PAN atau Partai PPP. Nah, ini juga masih kita nunggu kepastian sampai nanti deklarasi capres diumumkan. Karena kalau kita lihat pemberitaan dari Sekjen PDI tidak akan mengeluarkan PDIP Ibu Megawati akan berkomunikasi inten dengan Pak Joko Widodo sebelum mengumumkan calon presiden. Artinya bahwa Ibu Megawati ini akan mengajak Pak Jokowi untuk menentukan siapa sosok yang akan dicalonkan menjadi calon presiden. Karena mau tidak mau, harga mati dan peluang yang dimiliki satu-satunya partai hari ini untuk mencetak peluang hat-trick adalah Partai PDI Perjuangan. Jadi momentum ini PDIP tidak mau kehilangan hat-tricknya begitu. Apakah Ibu Puan, apakah Pak Ganjar? Sebetulnya peluang PDIP hat-trick itu sudah di atas 50%. Kalaulah misal PDIP mencalonkan Bu Puan, itu bisa hat-trick, bisa menang ketika dicalonkan dengan Pak Prabowo Subianto. Artinya Pak Prabowo dari Gerindra, kemudian Ibu Puan dari PDI Perjuangan. Ini peluang hat-tricknya sangat besar. Dua partai memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi secara survei, kemudian Pak Prabowo dan Pak Puan juga memiliki elektabilitas dan popularitas. Meskipun Ibu Puan elektabilitasnya rendah, tapi beliau memiliki partai yang besar begitu. Nah, ini bisa dicalonkan antara Puan dan Prabowo dan Puan. Namun yang jadi harus diperhitungkan adalah ketika Prabowo bersanding dengan Ibu Puan, partai PDIP itu elektabilitas partai politiknya saya kira akan menurun karena akan berpindah ke Gerindra jika calon presidennya dari Pak Prabowo begitu. Nah, kalau demikian, maka jika PDIP ingin hat-trick, kemudian partai politiknya ingin tetap memiliki elektabilitas pertama, ya solusi yang harus
dilakukan menurut saya adalah solusi yang kedua agar hat-trick, yaitu mencalonkan Ganjar Pranowo dengan bergabung di ber, bergabungnya koalisi Indonesia Bersatu dengan PDIP. Maka tiga kemungkinan ini saya rasa masih rasional begitu. Sekalipun nanti lawannya Pak Prabowo, kemudian sekalipun lawannya Pak Anies Baswedan, peluang hat-trick ini bahkan jika KIB sudah bergabung dengan Golkar dengan PDIP, KIB bersatu dengan PDIP, maka secara partai politik juga sudah gemuk begitu. Namun tak seperti yang saya katakan tadi di awal, Pak Ganjar Pranowo bukan hanya lemah di Jawa Barat tapi juga di Sumatera. Artinya Pak Ganjar juga dilema, apakah harus Kang Emil atau Sandiaga Uno dan Erick Thohir gitu. Ada yang mengatakan bahwa jika nanti Pak Prabowo tidak maju, kemudian dari PDIP Ganjar, kemudian dari Gerindra itu adalah Pak Sandiaga Uno, maka peluang besar menang bagi Ganjar Pranowo sudah dijamin oleh banyak orang. Namun ada yang mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu lebih menyukai Pak Erick Thohir, di mana kita tahu Pak Erick Thohir secara relasi, kemudian amunisi, kesiapan beliau juga harus benar-benar diperhitungkan. Semua orang tahu lah Pak Erick Thohir itu merupakan ketua pemenangan Pak Jokowi ketika 2019. Dan ya tidak ada yang, semua orang sepertinya mengiyakan, tidak ada yang menafikan bahwa amunisi Pak Erick itu sangat banyak begitu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa secara keserasian Pak Ganjar itu dibandingkan dengan Pak Erick lebih serasi dengan Pak Sandiaga Uno. Walau alam, kita tidak tahu. Jadi kalau melihat hitung-hitungan secara hari ini, Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu masih benar-benar unggul secara elektabilitas partai dan juga secara popularitas kepribadian begitu. Dan tinggal Pak Anies sekarang, nanti kita bahas Pak Prabowo dan Pak Anies. Maka Pak Ganjar harus betul-betul memperhitungkan apakah jatuh pilihan kepada Kang Emil, kemudian apakah ke Pak Sandi atau ke Pak Erick Thohir begitu. Dan mungkin bagi teman-teman kalau lihat konstelasi hari ini, di mana Partai Nasdem belum memutuskan dari PKS-nya, dari Demokratnya untuk deklarasi bersama, kemudian Pak Prabowo dan Caimin belum juga ada kepastian. Sepertinya peluang Ganjar untuk maju ke Pilpres sudah mulai terbuka kalau melihat dari konstelasi hari ini. Kita tidak tahu kemungkinan yang terjadi di bulan November mendatang, apakah KIB akan bersatu dengan PDIP atau KIB akan pecah ke koalisi yang lain, atau sebaliknya dari kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Surya Paloh ada yang balik kiri atau balik kanan, walau alam. Dan mungkin teman-teman untuk video kali ini terkait dengan elektabilitas dan popularitas Pak Ganjar Pranowo yang memiliki peluang yang sangat besar ketika dicalonkan oleh PDIP bergabung dengan Gerindra, atau tidak dicalonkan oleh PDIP bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu, ini sangat memungkinkan. Cukup sekian teman-teman, dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat pagi teman-teman.